Hey teman-teman, ketemu lagi ya di segmen Sepekan Arsenal di mana saya akan merekap berita Arsenal selama seminggu belakangan ini ya. Yang semuanya saya sudah tulis di community post saya. Jadi teman-teman kalau mau baca lebih detail bisa dilihat di community post saya ya. Dan saya juga mau minta maaf, saya tidak bikin Osbol esai ya untuk minggu ini karena saya lagi sakit kemarin, jadi nggak sempet untuk merekam karena suara saya juga masih bindeng banget kemarin gitu. Jadi ya ditunggu aja, skripnya udah ditulis, jadi tinggal rekaman aja lah gitu ya. Oke, untuk berita kita mulai dengan berita ringan kita ya. Ada dua berita ringan yang berhubungan dengan dua pemain Arsenal, dua mantan pemain Arsenal ya bisa dibilang. Yang pertama ini adalah Santi Cazorla ya, yang dimana dia pulang kampung ya ke klub masa kecilnya dia, Real Oviedo ya. Di mana Real Oviedo ini adalah klub tempat dia memulai karir sepak bolanya sebagai pemain muda lah ya, akademinya gitu. Dia di Real Oviedo ini selama 7 tahun gitu. Dan dalam video perkenalan pemain yang dari Real Oviedo ini, temanya itu adalah tema Lord of the Rings ya, dimana digambarkan Santi Cazorla ini seperti Gandalf yang kembali lagi ke Shire setelah berkelana jauh lah gitu. Ya itu untuk Santi Cazorla ya, semoga sukses Santi di klub barunya ya. Dan yang kedua ini juga mantan pemain kita, Theo Walcott ya, yang dia mengumumkan akan gantung sepatu setelah sekian lama bermain sepak bola ya. Dia di podcastnya Gary Neville dia mengumumkan bahwa dia akan berhenti sebagai pemain profesional dan akan mencoba hal-hal baru, karena ya bisa dibilang dia sejak remaja ya sudah bermain profesional. Dan dia karirnya itu naik kan waktu dia umur 17 tahun itu dipanggil oleh Sven-Göran Eriksson ya untuk ke timnas Inggris gitu. Jadi di wawancara itu dia juga bilang bahwa sebagai anak muda, sebagai seorang remaja gitu ya, dia merasa kehilangan banyak hal karena langsung bermain profesional di tingkat itu yang bukan profesional, malah di tingkat senior ya. Di tingkat senior bermain sejak usia 17 sudah di tingkat senior, jadi dia merasa banyak hal yang dia ingin lakukan sekarang. Jadi dia mau pensiun gitu. Ya, itu untuk dua berita ringan kita. Berlanjut ke berita pertandingan ya. Akhir pekan kemarin itu Arsenal menang 2-1 dari Nottingham Forest. Kita ketemu lagi dengan Matt Turner ya. Dimana kalau kita dengar dari suara-suara fans ya yang menjadi kekhawatiran, yang menjadi concern bagi para fans ini, menurunnya performa permainan di babak kedua, juga cedera Jurriën Timber ya, yang nanti saya akan bahas lagi setelah ini. Tapi juga untuk teman-teman yang pengen lihat match reaction saya ya, saya sudah ada videonya, boleh dicek ke sana untuk reaction yang lebih mendalam lah ya tentang pertandingan melawan Nottingham Forest kemarin gitu. Ya, lanjut ya ke update tim. Seperti yang tadi saya bilang, ini kita ada konfirmasi tentang cedera Jurriën Timber ya. Ini Timber ini sudah dikonfirmasi cedera yang dia alami ini cedera ACL. Jadi ini kabar buruk juga. Jadi cedera ACL ini sudah pasti cedera jangka panjang karena ini harus dioperasi. Cedera ACL ini apa? Jadi cedera ACL ini yang ACL itu adalah kayak semacam urat ya yang menyambung antara betis bawah ini dengan lutut gitu. Jadi itu yang sangat penting untuk para pemain bola untuk berlari ya. Ini jadi
ya dengan operasi ini seminimal-minimalnya setengah musim itu harus menepi. Itu udah minimal banget, dan bahkan mungkin bisa dibilang nanti bisa jadi dia satu Jurien Timber ini bisa jadi satu musim dia harus istirahat, bukan istirahat lah ya, tapi intinya tidak bisa bermain lah ya selama satu musim ini gitu. Jadi ya ya sangat sangat berita buruk lah ya, yang membuat ini Arteta juga sepertinya harus berpikir ulang untuk mencari pengganti gitu. Jadi ya kita lihat saja nanti ini apakah mencari pemain lagi atau memanfaatkan pemain yang sudah ada ya, karena kita di sebelah kiri ini kan ada Kieran Tierney dan Nuno Tavares yang ya sebenarnya mau dijual juga gitu kan, tapi ya kita lihat dulu deh ini perkembangannya gimana, apakah membeli pemain baru dan tetap melepas Tierney dan Tavares, ya kita lihat. Berikutnya untuk update tim ini ada Arsenal yang ini masih rada pilek ya. Arsenal yang membuka diskusi negosiasi untuk kontrak baru ya, ini dengan Martin Odegaard dan Ben White. Jadi dilaporkan ini Arsenal ingin memberi hadiah lah ya ini kepada Ben White dan Martin Odegaard, karena sebenarnya nggak perlu diperpanjang sekarang karena kontrak dua pemain ini masih sampai 2025, jadi masih 2 tahun lagi dan ada opsi perpanjang 1 tahun. Jadi sebenarnya kalau dibilang bisa sampai 2026 kontraknya. Jadi kalau mau perpanjang sebenarnya masih tahun depan pun masih nggak buru-buru. Cuman dari berita yang ada ini Arteta ingin memberi hadiah kepada dua pemain ini karena permainan mereka yang sangat bagus ya. Jadi kalau kontrak baru kan sudah pasti bukan hanya perpanjangan kontraknya saja, tapi juga gajinya naik gitu. Jadi langsung mau dinaikin gajinya mulai dari sekarang gitu. Ya ini negosiasi baru dibuka, jadi belum ada tanda tangan atau nilai kontraknya ini yang baru berapa ya. Tapi ya mungkin sih negosiasi ini akan selesai ya sekitar mungkin paling cepet ya Januari Desember inilah ya paling cepet. Tapi setidak-tidaknya menurut saya mungkin awal musim awal musim 24-25 lah ya, awal musim depan ini harusnya sudah tanda tangan kontrak baru lah ini untuk Ben White dan Odegaard gitu. Ya, selanjutnya kita untuk berita transfer keluar ya. Untuk pemain yang akan transfer keluar ini yang sudah resmi. Ini adalah Alex Runarsson yang akan dipinjamkan ke Cardiff City. Ya sudah resmi, sudah diumumkan oleh Cardiff untuk dipinjam selama 1 tahun. Runarsson sendiri ini adalah kiper timnas Islandia ya. Cuman di Arsenal ini kayaknya baru main sekali kalau saya nggak salah ingat tahun 2021 itu ya dia sebagai pemain pengganti lah itu. Jadi baru sekali dia untuk bermain untuk Arsenal, selebihnya dipinjamkan, bahkan musim kemarin itu juga dipinjamkan ke Alanyaspor ya di Turki seperti itu. Nah berikutnya ini kita untuk pemain keluar ada lagi. Nah ini Nuno Tavares ya. Tadi yang saya bilang sudah ada penawaran dari Nottingham Forest. Jadi ada kemungkinan Tavares ini akan menyusul Matt Turner ke Forest. Cuman sejak diumumkan oleh Fabrizio Romano tentang penawarannya Forest ini belum ada update lagi sampai sekarang. Jadi juga nggak tahu nih kondisi negosiasinya sampai mana ini antara Forest dan Tavares. Yaitu untuk Nuno Tavares. Berikutnya ini juga untuk Balogun.
Ya, ini berita terakhir kemarin yang saya tulis itu kan ada penawaran dari Monaco ya. Sepertinya ini juga penawaran dari Monaco sudah mulai mendingin karena kabarnya Monaco ada target lain yang ingin dikejar karena Arsenal penawaran kedua Monaco kemarin sudah ditolak karena Arsenal pengen di 50 juta pound sterling. Penawaran Monaco kemarin itu diperkirakan ada di kisaran 40 sampai 50 juta euro. Jadi bukan pound sterling ya, euro. Kalau di euro kan itu Arsenal pengennya 58 juta euro gitu. Jadi kita nggak tahu yang kemarin itu Monaco penawarannya berapa, tapi katanya sih di kisaran 40 sampai 50 juta euro dan Arsenal menolak. Yang terbaru lagi ini bahwa Fulham ini katanya memasukkan penawaran di kisaran 40-an juta juga pound sterling, tapi 40 juta pound sterling kita nggak tahu ini bagaimana kedepannya. Yang pasti Arsenal pengennya mendekati di 50 juta pound sterling. Jadi kita lihat perkembangannya gimana karena sampai sekarang belum ada kabar baru lagi tentang ini Balogun mau kemana gitu ya. Oke, selanjutnya untuk Lokonga ya, yang kemarin diinfokan bahwa negosiasinya dengan Burnley itu kolaps karena tidak ada kesepakatan untuk dari sisi gaji antara Lokonga dengan Burnley ya. Jadi dari sisi gaji tidak ada kesepakatan sehingga negosiasinya kolaps. Dan yang terakhir saya baca sebelum saya merekam video ini itu Lokonga sudah terlihat untuk training bersama tim inti. Jadi sudah ikut latihan lagi bersama tim inti Arsenal sebelum pertandingan nanti dini hari Selasa ya melawan Crystal Palace. Jadi sepertinya untuk Lokonga ini belum jodoh untuk keluar ya. Jadi ya kita lihat nanti perkembangannya gimana. Tapi yang pasti untuk dengan Burnley ini kemarin dari sisi negosiasi gaji tidak ada ketemu titik terang lah ya. Jadi kolaps gitu ya. Gosip yang pertama ini adalah Real Madrid memantau Gabriel Magalhaes ya. Ya kalau menurut saya sih ini beritanya juga gosip yang ya kemungkinannya kecil terjadi karena Gabriel ini adalah pemain intinya Arteta yang ya berapa kali juga dia nggak apa ya, nggak tergantikan lah gitu. Jadi belum, saya rasa nggak akan dilepas ke Real Madrid, apalagi dengan kondisi sekarang itu Timber kan ya, Jurriën Timber cedera. Jadi kemungkinannya kecil lah ya untuk dilepas. Jadi ya gosip aja lah kalau menurut saya, apalagi juga belum ada konfirmasi ada penawaran atau gimana gitu. Yang berikutnya itu adalah Ansu Fati yang dia minta dijual ya. Jadi Ansu Fati ini melalui agennya sudah mengumumkan ke klub-klub lain bahwa Ansu Fati ini minta dijual karena merasa tidak dipercaya oleh Xavi sebagai starter ya. Dia jadi Ansu Fati ini ingin bermain sebagai starter, dan ini membuat Manchester United, Tottenham dan Arsenal ini dalam keadaan siaga gitu. Menurut saya juga kalau Ansu Fati ke Arsenal dia pasti berarti harus bersaing dengan Bukayo Saka gitu. Jadi apakah dia mau untuk bersaing dengan Saka gitu? Karena kalau kita lihat masalahnya di Arsenal bukan apa ya? Bukan nggak akan dikasih kesempatan sih, cuman bahwa berani nggak dia
saingan dengan Saka, karena kalau kita lihat kan dengan Ramsdale kemarin beli David Raya, jadi Arsenal juga nggak takut untuk kalau pemain yang sudah inti, sudah settle itu dikasih saingan yang setara itu nggak masalah gitu. Cuman masalahnya tinggal berani nggak ini kalau Ansu Fati ini bersaing head to head dengan Bukayo Saka untuk posisi penyerang sayap kanan gitu. Ya, itu aja sih teman-teman untuk berita yang ada di saya untuk seminggu ini. Maaf nih suaranya agak bideng ya karena masih pilek, jadi ini mulai keluar lagi, mulai mampet lagi nih. Ya, sekian dulu untuk sepekan Arsenal kita. Sampai jumpa nanti hari Selasa ya. Kita akan, nggak tahu deh bisa gak ya, nanti sempet gak ya untuk kita live bareng-bareng gitu. Ya, untuk sementara gitu dulu dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.